Shalom bagi kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Saya rindu mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan dan membawa seluruh korban kita di hadapan Dia. Sebab Dia Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam seluruh kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, bukti karena cinta Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh tahu ya Bapa, tak henti-hentinya kuasa Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas, kuasa-Mu yang memampukan kami ya Tuhan, sehingga kami ada pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami ada untuk membawa segala korban syukur kami di hadapan Tuhan, untuk membawa segala ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, Kau Allah yang sanggup menerima setiap pujian sembah kami ya Bapa. Dan kami mau membawa hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang memperkenalkan kami seluruh kehidupan kami. Dan kami mau berkata di hadapan-Mu, hati yang mengasihi Engkau, mata yang tertuju kepada Tuhan menjadi pemilik kesukaan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan kami mau berkata, waktunya ini Tuhan, waktu yang akan kami berikan buat Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami akan mempersiapkan hidup kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara.
Yang mustahil
daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama sekali beribadah di gereja Bentani di Medan? Kita dalam jemaat yang bisa di tempat ini, amin. Berikan salam bagi kanan, paling sedikit 50 orang, anak-anak Tuhan. Siap memuji Tuhan? Yes. Kasih Tuhan kita berdoa dalam hidup kita. Yes. Kalau baru di dalam hidup kita. Tak berhubungan kasih yang
ya Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan. Semua kali Tuhan kami akan mendengarkan kembali dari firman-Mu. Kami percaya di saat kami menyembah Tuhan, Roh Kudus yang hadir dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini mempunyai tanah yang subur. Kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau yang memberkati Tuhan, mohon akan memberikan persembahan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Kami sungguh kehormatan Engkau ya Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita kasihmu. Di titik terendahku kau hadir.
Tuhan dengan jalan-Mu. Engkau menuntun setiap langkah kami, sehingga setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini akan terus melihat karya Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak hal yang kami tidak pahami dalam hidup kami, tetapi satu hal yang kami percayai, bahwa kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Bahkan ketika Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin menurut bagi kami sulit kami terima, kami tahu Engkau punya banyak cara untuk menolong, mengangkat kehidupan kami. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil di hadapan. Maka pada pagi hari ini kami percaya, ketika kami melangkah dengan iman kami, maka yang sakit hari ini akan disembuhkan dalam nama, yang terikat akan dibebaskan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa-Mu akan senantiasa menaungi kehidupan kami, sehingga tidak ada satu persoalan pun yang umat-Mu tidak sanggup lewati. Tuhan, karya-Mu akan senantiasa membawa kekaguman di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami Bapa dengan hikmat, mampukan setiap kami untuk boleh memahami apa yang menjadi rencana Tuhan lewat kebenaran firman, dan oleh Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya puji Tuhan, pada pagi hari ini udara mendung tidak mengurangi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu pesan Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan mengingatkan sebagai orang baik, dan saya percaya setiap kita adalah orang baik. Katakan amin. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apakah itu anak secara jasmani maupun anak kita secara rohani. Minggu lalu Tuhan mengingatkan kita sebagai orang baik, sebagai anak-anak Tuhan. Warisan terbaik yang kita berikan buat anak-anak kita adalah keteladanan, baik di dalam iman, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan juga keteladanan di dalam kasih. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, pondasinya itu harus dengan kasih. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, didiklah anak-anaknya. Kita buka firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17, karena saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan ingin mendapatkan ketentraman dan juga sukacita di tengah-tengah kehidupan kita dalam segala hal, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan menuntun kita untuk boleh mengalami janji-janjinya. Jadi didiklah anak-anakmu, firman Tuhan mengingatkan. Yang dimaksud di sini adalah supaya kita mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Firman Tuhan ini jelas mengingatkan kita kenapa kita harus mendidik anak-anak kita menurut firman Tuhan. Karena kalau kita didik mereka menurut firman Tuhan, mereka akan hidup menurut firman Tuhan. Maka anak-anak itu akan mendatangkan, memberikan ketentraman buat orang tuanya, dan juga mendatangkan sukacita. Tetapi sekali lagi didik mereka menurut firman Tuhan. Nah itu sebabnya sebagai orang tua, maka kita harus mendidik anak-anak kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa anak-anak ini harus diajarkan di dalam menjalani kehidupan? Pondasi kehidupan mereka harus firman Allah. Karena ketika mereka hidup dalam firman Allah,
maka mereka akan belajar tentang ketaatan. Ketika anak-anak ini kita didik untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka anak-anak itu akan menaruh rasa hormat. Ada rasa hormat kepada Tuhan, ada rasa hormat kepada orang tuanya. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana orang yang gagal dalam mendidik anaknya. Kita buka di dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 2. Bagaimana seorang imam yang bernama Imam Eli ini gagal mendidik anaknya. 1 Samuel 2 ayat 29. Dan firman Tuhan ini jujur, sekalipun Imam Eli dia adalah seorang imam, tetapi Tuhan selalu membuka rahasia buat kita. Apa yang membuat Imam Eli gagal di dalam mendidik anaknya, mendidik anak-anaknya? Maka firman Tuhan ini mencatat ternyata Imam Eli terlalu memanjakan anaknya, terlalu menyayangi anaknya. Kita buka baca bersama-sama 2, 3. Ya, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Kalau kita lihat dari nats ini, ternyata dua hal. Pertama, Imam Eli tidak menjadi teladan buat anak-anaknya, karena firman ini mencatat sebagai seorang imam dia memandang dengan loba. Loba itu rakus, tamak. Kemudian firman mengajarkan, mengingatkan bahwa Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Anak ini akan bertumbuh, Bapak Ibu. Dia akan bertumbuh bukan menurut firman Allah, tapi dia akan bertumbuh itu keluar dari jalur Tuhan. Kenapa minggu lalu penting saya ingatkan kita apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak? Karena anak-anak itu akan selalu melihat dari apa yang dia lihat, dan itu akan diteladani. Ternyata firman ini mengingatkan dua hal yang membuat pangkal kehidupan Hofni dan Finehas. Hari-hari dia lihat bagaimana bapaknya adalah orang yang terlalu rakus. Bahkan apa yang menjadi bagian Tuhan diambil sama dia. Kemudian yang kedua, dia terlalu memanjakan anak-anaknya, sehingga sekalipun anaknya melenceng dari kebenaran, dia tidak berani menegur. Itu sebabnya kenapa Tuhan sampai mengingatkan, kenapa engkau lebih menghormati anak-anakmu dibandingkan dengan aku? Apa akibatnya? Sekali lagi anak-anak ini akan bertumbuh, tapi dia bertumbuh keluar dari jalur Tuhan. Dia akan keluar dari kebenaran dalam hidupnya. Maka perhatikan di dalam ayat 22 apa yang terjadi dengan anak-anak ini tadi. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 22, atau dari ayat 12 dulu, ayat 12 sampai dengan ayat 15 kita baca. Ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya akan membaca ayat 6, Bapak Ibu membaca ayat ganjilnya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. 13. Setiap kali Samuel mempersembahkan korban sembelihan, sementara dia di masa dan mencari dan gigi hingga tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belana atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. 15.
Maka seluruh umat demi Bapa, ucap memudahkan lalu berkata kepada orang yang bersuara kepada berikan kami kepadaku untuk dipangkat seperti yang menerima daripada daging semasa hanya berkata saja. Bapak Ibu perhatikan, Hofni dan Pinihas punya bapak adalah imam. Tapi firman Tuhan mencatat anaknya adalah Dursila. Saudara tahu apa arti Dursila? Tidak ada satu kebenaran pun yang ditemukan dalam diri anaknya. Ini karena salah mendidik. Dan kalau kita lihat bagaimana Hofni dan Pinehas adalah orang-orang yang terus dalam kehidupannya itu menjadi pelanggar firman Tuhan. Kalau kita baca lagi di ayat 22 sampai dengan 25, bahkan orang-orang yang melayani di pintu kemah gerbang bait Allah itu ditidurin sama dia. Ini bejat sekali Bapak. Kenapa? Karena salah didik. Kadang-kadang orang tua karena saking sayangnya sama anak, sekalipun dia tahu anak itu salah, dibiarkan. Hati-hati ketika kita membiarkan sesuatu yang salah, kita tidak berani menyampaikan kebenaran firman. Kenapa firman Tuhan tadi katakan didiklah anak-anakmu menurut kebenaran firman, maka mereka akan bertumbuh, dan ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, maka anak-anak ini justru akan memberikan ketentraman dalam hidupmu dan mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Dampak daripada kehidupan anak-anaknya Imam Eli, Alkitab mencatat bagaimana akhirnya bencana justru terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga Imam Eli. Padahal keluarga ini 40 tahun menjadi imam Bapak Ibu, tapi berdampak fatal dalam kehidupan keluarga mereka. Hofni Pinehas akhirnya mati. Imam Eli mengalami hal yang sama. Kemuliaan Tuhan sampai anaknya, menantunya saat Imam Eli ini berkata, "Ikabon, tidak ada lagi kemuliaan Tuhan di Israel." Oleh perbuatan Hofni dan Pinehas, jemaat Tuhan itu kehilangan kepercayaan terhadap imam. Dan repotnya, mereka justru menjadi pelaku-pelaku pelanggar firman. Alkitab mengingatkan kita pada pagi hari ini pentingnya mendidik anak-anak menurut firman Tuhan dalam hidup. Banyak orang tua, banyak hamba-hamba Tuhan yang lalai dalam mendidik anak. Pada akhirnya mereka kecewa dengan kehidupan anak-anak. Sekali lagi lihat firman Tuhan. Saking banyaknya hartanya, anak ini terus saja dicemokin dengan harta. Anak-anak itu butuh pelukan kasih orang tua. Anak-anak itu butuh didikan dari orang tua. Dia nggak cuma butuh uang. Kalau minggu lalu saya ingatkan berapa banyak orang yang hartanya melimpah, anak-anaknya justru terpuruk dalam narkoba. Itu tidak memberikan ketentraman. Berapa banyak orang tua yang akhirnya menjadi stroke dampak daripada kelakuan dari anaknya. Dia bukan mencari saluran berkat, dia bukan mendatangkan sukacita, justru ini menjadi bumerang dalam kehidupannya. Karena mereka tidak berani mendidik anak-anaknya menurut firman Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya anak-anak ini dididik untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita ajar anak itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, memang sepertinya, sekali lagi dalam tanda kutip, sepertinya hasilnya nggak instan Bapak Ibu. Firman Tuhan itu katakan, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu, artinya apa semua itu? Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa Tuhan akan
tambahkan. Kalau anak-anak ini kita ajarin untuk hidup menurut kebenaran firman Allah, janji Tuhan tidak akan pernah lalai terhadap kehidupan anak-anak kita. Makanya utamakan, ajarkan anak menurut firman, supaya mereka selalu akan menjadikan firman itu menjadi fondasi di tengah-tengah kehidupannya. Ini dimulai dari siapa? Orang tua. Makanya kalau kemarin di FA saya mengingatkan, kenapa Tuhan itu suruh carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian firman Tuhan janjikan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa Tuhan akan tambahkan. Di dalam kehidupan kerohanian itu, sekali lagi kita nggak akan melihat hasilnya secara instan. Tapi firman Tuhan mengingatkan, ketika kita prioritaskan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, kebahagiaan, engkau akan dapatkan. Kafir, Tuhan akan berikan. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, berkat-berkat jasmani akan ditambahkan oleh Tuhan. Ini artinya maka anak-anak ini kalau kita ajarkan menurut kebenaran firman Tuhan, anak-anak ini akan diberkati oleh Tuhan menurut anugerah Tuhan dalam hidup. Kita harus mengajar anak-anak kita untuk mencintai keluarga, Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang tua yang kecewa melihat kehidupan anak-anaknya. Si abang dengan adiknya seringkali berkelahi hanya gara-gara hal yang sepele. Kenapa? Orang tua gak pernah mengajarkan supaya satu dengan yang lain saling mengasihi. Ajarkan cinta terhadap mereka supaya satu dengan yang lain bukan hidup dalam egonya, bukan terjadi persaingan di antara mereka, tetapi mereka akan saling mengasihi. Mereka tahu bahwa mereka adalah sebuah tim di tengah-tengah rumah tangga itu. Jadi ajarkan supaya komunikasi itu terjadi di antara mereka. Kasih itu menjadi fondasi dalam kehidupan mereka. Bukankah keluarga itu harusnya menjadi gereja kecil dalam rumah? Kenapa seringkali saya ajarkan tentang mesbah? Kenapa penting ada mesbah dalam rumah? Supaya kasih itu saling satu dengan yang lain akan saling terpaut, Bapak. Dia semakin mengenal siapa kakaknya, dia semakin mengenal siapa adiknya, sehingga kasih di antara satu dengan yang lain itu akan terjalin. Kita buka Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Anak-anak sekali lagi harus diajari mencintai keluarga. Terlalu banyak keluarga yang runtuh karena mereka tidak saling mengasihi. Kadang-kadang hanya gara-gara harta sedikit, abang dan adik gak terbulan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dua-duanya mereka pendeta, Bapak Ibu. Hanya gara-gara harta warisan. Padahal mereka sangat kaya. Tapi sudah puluhan tahun itu gak cakap. Karena orientasinya bukan tentang kebenaran. Karena orang tua lalai ketika mengingatkan supaya satu dengan yang lain itu harus saling mendukung sebenarnya. Kenapa perlu diajarkan untuk mencintai keluarga? Kita baca bersama-sama Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan 19. 2, 3 ya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ternyata penting kebenaran itu disampaikan kepada mereka, supaya anak-anak ini akan bertumbuh sekali lagi ketika dia besar. Ini akan memberikan ketentraman buat kita.
Kita akan menyaksikan kebahagiaan mereka. Itulah kebahagiaan sebagai orang tua. Apa yang dilakukan oleh Hana? Perhatikan 1 Samuel 2 tadi di ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Kenapa kita harus mendidik anak-anak kita? Inilah yang dialami oleh Samuel. Dia bertumbuh, tetapi dalam pertumbuhannya dia tidak pernah keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya percaya setiap orang tua kalau ditanya, engkau kepingin gak anakmu seperti ini? Semua pasti mengaminkan, ya, saya rindu anak saya seperti ini. Dia akan bertumbuh makin dewasa, disukai oleh manusia dan juga disukai oleh Tuhan. Tapi apakah ini instan terjadi? Ternyata firman Tuhan catat, ini juga butuh proses, Bapak Ibu. Nah, sejak kecil kita tahu Samuel ini, maka dibawa oleh ibunya atau iman Hana yang menuntun anak ini untuk hidup di dalam Tuhan. Kalau di dalam 1 Samuel 2 ayat 19-nya, di atasnya firman Tuhan mencatat bahwa setiap tahun firman Tuhan catat ibunya itu memberikan jubah imam kepada Samuel. Setiap tahun firman Tuhan katakan. Artinya apa kata setiap tahun? Di sini ada gambaran ketekunan. Ternyata dia bukan instan. Tiba-tiba anak ini bertumbuh, disukai oleh manusia dan disukai oleh Tuhan. Setiap tahun ibunya menyiapkan baju kecil dikatakan, kemudian itu dibawa ke Bait Allah karena dia tinggalnya di Bait Allah. Ini baju efod diberikan kepada anak ini, sehingga anak ini akan bertumbuh dalam doa, pujian, penyembahannya. Dia terus belajar mengenal firman Tuhan dalam hidupnya, sehingga semakin hari firman itu berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidupnya. Itu sebabnya kenapa Alkitab tadi catat anak ini semakin dewasa disukai oleh Tuhan dan juga manusia. Ternyata ada proses. Ternyata di situ ada proses, Bapak Ibu. Sekali lagi pendidikan itu baik. Terlalu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini saya perhatikan terlalu difokuskan anaknya untuk mengejar kehidupan duniawi. Pendidikan itu baik, Bapak. Tapi jangan pernah lupa mengabaikan didikan firman Allah. Kita boleh leskan apapun anak-anak kita, tapi jangan pernah lupa mengajarkan kebenaran firman Allah. Kalau enggak, anak-anak ini di dalam pendidikan itu bisa menjerumuskan dia, saudara. Berapa banyak orang yang kecewa, anaknya disekolahkan di luar negeri, akhirnya lari anaknya ke Amerika, bekerja di Amerika, nggak punya waktu kecewa. Udah kusekolahkan, udah kudidik, udah kubiayai, sekarang sakit pun aku dia nggak punya waktu untuk hidup. Karena kita nggak ajarkan tentang kasih. Dia hanya disibukkan dengan kehidupan dunianya. Makanya firman Tuhan mengingatkan apapun yang kita lakukan jangan pernah abai mengajarkan kebenaran firman Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Ajari mereka untuk mencintai keluarganya. Ada proses yang dia butuhkan untuk kasih itu bisa transfer satu dengan yang lain. Bahkan sekalipun kita di luar kota, Bapak, kita bisa video call untuk menunjukkan satu dengan yang lain itu saling mengasihi. Ucapkan kata-kata kasih kepada mereka. Jangan pula orang tua takut sekali mengucapkan kepada anaknya I love you. Cakap aja kepada mereka, Bapak mengasihi, Bapak sayang dengan kamu. Seorang ibu ucapkan kepada anak-anaknya, berangkat ke sekolah, doakan mereka, katakan mama sayang sama kamu. Sehingga kasih itu akan transfer kepada dia. Firman mengingatkan kita pada pagi hari ini bagaimana seorang Hana itu bisa menuntun padahal dia hanya umat biasa,
tapi anaknya bisa bertumbuh di dalam kasih, sehingga firman Tuhan mencatat anak ini disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Maka ketika waktunya tiba, Samuel menjadi nabi, itu diangkat oleh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga, sehingga kemanapun anak ini melangkah, kemuliaan Tuhan akan terus menjaga, memberkati kehidupannya. Kemudian yang berikutnya, kita perlu mengajarkan anak-anak itu untuk merenungkan firman Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Dunia di luar sana akan selalu menawarkan kemegahan dunia ini. Sekali lagi, dunia di luar sana akan terus mengajarkan tentang persaingan dalam hidup, sehingga tidak akan ada habis-habis. Sekali lagi, karena namanya persaingan. Hari ini kita menang, besok bisa kalah, dan tidak akan pernah berhenti untuk mengejar. Dunia di luar sana begitu banyak menawarkan hal-hal kebahagiaan yang instan sifatnya. Makanya sekarang Indonesia lagi marak-maraknya dengan judi online, dan berapa banyak rumah tangga yang hancur hanya gara-gara judi online. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara narkoba. Berapa banyak rumah tangga yang hancur karena hal-hal yang membuat mereka keluar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 firman Tuhan catat begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Bagaimana mereka akan menjaga menurut firman kalau kita nggak pernah mendidik mereka tentang firman Tuhan dalam. Sekali lagi, menurut Alkitab, tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran itu dimulai dari rumah, bukan di gereja. Anak-anak itu mendapatkan kebenaran firman Allah itu harus dimulai dari rumah, bukan di luar rumah. Maka tanggung jawab kita menyampaikan kebenaran buat anak-anak. Ada seorang ayah datang kepada saya. Dia sangat kecewa melihat kelakuan anaknya. Oh, kecewa sekali saya, Pak. Saya sudah banyak habis untuk ini. Sekarang anak ini, kelakuannya, Pak. Sekarang saya balik tanya sama Bapak, saya bilang, Bapak percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya, Pak. Bapak percaya Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan Bapak? Percaya, Pak. Bapak percaya kalau dia benar-benar dosa Bapak? Percaya. Bapak percaya kalau Bapak sudah diampuni sama Tuhan Yesus? Percaya. Apa yang Bapak lakukan untuk Tuhan Yesus? Seminggu berapa kali Bapak ke gereja? Tidak pernah. Kok Bapak menuntut anak Bapak? Sementara Bapak perlakuannya terhadap Tuhan sendiri bagaimana? Berapa kali Bapak gereja satu minggu? Adakah persekutuan lain dengan Tuhan? Adakah kau yang ibadah dengan Tuhan sebagai rasa kagummu, sebagai rasa hormatmu kepada Tuhan, sebagai rasa syukurmu kepada Tuhan? Tidak ada. Terus kamu menuntut anakmu. Kalau Tuhan tuntut kepada kamu gimana sih? Makanya firman justru mengingatkan kita tidak mungkin menjaga kelakuan kita menurut firman kalau kita tidak paham tentang firman. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ternyata di sini mendidik, mendisiplinkan, menegur anak dengan kasih itu akan membantu mereka hidup menurut firman. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita memang mempercayai, sekali lagi kalau kita percaya akan firman Allah, kita percaya Tuhan itu adalah keselamatan kita. Kita percaya di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa apa yang Dia janjikan sesungguhnya janji itu untuk digenapkan dalam hidup kita. Belajar mempraktekkan firman Allah. Coba kita buka dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Kita semua kepingin anak-anak kita berhasil. Kita semua kepingin anak-anak kita mengalami
keberuntungan dalam hidup. Tapi kita nggak mengajarkan supaya mereka itu harus cinta akan firman. Padahal firman memberikan garansi dalam kehidupan mereka. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang hanya mau beruntungnya, orang hanya mau berhasilnya. Dia mau suatu saat anakku akan berhasil dalam hidupnya, tetapi prosesnya dia nggak mau alamin, dia nggak mau jalani, tidak bisa. Itu namanya dia bisa bersukses, tetapi bukan sukses di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang sukses dalam Tuhan, sekalipun dia diberikan Tuhan kelimpahan, dia tidak akan pernah lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau orang yang sukses secara dunia, kemarin minggu lalu saya angkat tentang Hizkia, dia lupa bahwa apa yang dia dapatkan semua berasal dari Tuhan. Makanya Hizkia lebih banyak flexing daripada menyaksikan kehebatan Tuhan dalam hidup. Bayangkan Tuhan sampai memperpanjang umurnya di 15 tahun. Tapi begitu orang datang ke kerajaannya, bukan menceritakan Allahnya hebat, Allahnya dahsyat, tetapi dia perlihatkan semua harta ini semua yang didapatkan. Kamu lihat perlengkapan senjata perang kami, padahal firman Tuhan jelas mencatat bahwa semua kekayaan membuat kerajaan yang kokoh karena Tuhan. Tuhan yang membuat kehidupan yang dipulihkan. Tetapi satu kata pun itu tidak keluar dari mulut bibirnya untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan. Sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, kenapa kita diajarkan supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya mereka memiliki kesukaan untuk merenungkan dan menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena kita mengamini, kita meyakini, kita mempercayai firman Allah katakan, maka anak ini akan bertumbuh. Sekali lagi, nggak mungkin tidak bertumbuh, tetapi dia akan bertumbuh dalam keberhasilan, dia akan bertumbuh di dalam keberuntungan dalam hidupnya. Pagi hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kita supaya kita boleh mendidik anak-anak kita, didik menurut firman Tuhan. Kita baca sekali lagi Amsal 29 ayat 17 tadi. Amsal 29 ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Renungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada bagian yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Kita harus mendidik anak-anak kita. Didik mereka menurut firman Tuhan. Ajari anak-anakmu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ajari anak-anak itu untuk senantiasa hidup di dalam iman, percayanya kepada Tuhan. Ajari anak-anak itu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Diawali dengan keteladanan orang tuanya. Dan lihat apa yang Tuhan katakan. Ketika anak-anak ini bertumbuh, ketika anak-anak ini menjadi dewasa, ketika dia mencari kerajaan Allah dan kebenaran dalam hidupnya, firman Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tuhan yang akan
dalam satu keluarga. Ajari mereka, bukan uang yang terutama dalam hidup, bukan sukses yang terutama dalam hidup, tapi bagaimana mereka mampu mengaplikasikan kasih antara satu dengan yang lain. Itu terpenting dalam hidup mereka. Jangan sampai kekayaan justru memisahkan anak-anakmu. Mereka lupa apa yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan mencatat, kalau anak-anak ini bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, maka Mazmur 133 firman Tuhan mencatat, maka Tuhan sendiri yang akan memerintahkan berkat-berkatnya dicurahkan kepada anak-anak. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, didik anak-anak untuk mencintai firman, merenungkan firman, supaya anak-anak ini akan terus senantiasa dalam kehidupan menjadikan firman itu menjadi fondasi dalam hidupnya. Dan Alkitab sekali lagi mengingatkan ada janji, kalau anak-anak ini berjalan, dia akan bertumbuh, maka akhirnya dia akan mengalami firman Tuhan katakan, keberhasilan, keberuntungan akan menjadi milik anak-anak. Sebagai orang tua, ada tugas khusus yang Tuhan taruh di dalam diri kita, mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga seperti apa yang dialami oleh Samuel, dia akan bertumbuh, disukai oleh Tuhan, disukai oleh manusia. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan ini. Apa mau berdoa Tuhan buat setiap kami para orang tua di tempat ini, apakah orang tua secara jasmani ataupun orang tua secara rohani, kami percaya kebenaran firman-Mu ketika kami aplikasikan dalam hidup kami, maka firman-Mu itu yang akan senantiasa membela kehidupan kami. Ketika kami mendidik anak-anak kami, maka anak-anak ini akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita bagi kami. Dan kami tahu anak-anak ini akan terus bertumbuh, tidak akan keluar dari kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini. Tuhan sendiri yang menaruhkan hikmat bagi mereka. Tuhan sendiri yang akan senantiasa memberkati umat-Mu, supaya umat-Mu akan senantiasa hidup dalam iman, percaya mereka kepada Tuhan, sehingga tidak ada yang mustahil mereka raih. Janji-Mu katakan, maka umat-Mu akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang dalam hidup mereka, yang sakit pulih sembuh dalam nama Yesus, yang kekurangan hari ini akan berkata, aku dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang menjanjikan kepada kami, pengharapan kami di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Firman-Mu terjadi, Firman-Mu digenapkan, Firman-Mu akan senantiasa menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, terpuji, termulialah Tuhan. Dan kita yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sementara kita mendengarkan pembacaan warta jemaat Warta Gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan, Minggu 13 Oktober 2024. Shalom. Yang pertama, Gembala dan staf Gembala mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang baru bergabung. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah youth service diadakan setiap hari Minggu pukul 8. Kami mengundang jemaat Tuhan yang berjiwa muda untuk mengikutinya.
Yang ketiga, sekolah orientasi melayani atau SOP hari ini diadakan setelah selesai ibadah raya. Keempat, kemaduan dan doa pekerja diadakan pada hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam. Kami mengundang seluruh pekerja dan jemaat Tuhan untuk mengikutinya. Yang kelima, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama untuk mengikutinya. Keenam, tempat dan waktu ibadah EPA dapat menghubungi ketua EPA masing-masing. Demikian warta Gereja Betani Indonesia, salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang akan kita angkat ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Oh yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami telah memuji menyembah Tuhan dan kami telah mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Dan sebentar Tuhan, umat Tuhan akan memberikan persembahan. Ajar kami ya Tuhan untuk memberi dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati persembahan umatmu berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Di mana Engkau ya Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan kami. Kami telah selesai melakukan rangkaian ibadah kami. Kami percaya Kau hadir dalam seluruh kehidupan kami, Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, buat firman-Mu yang Kau telah sampaikan pada siang hari ini. Kau Tuhan menurunkan setiap kami Tuhan, agar kami bisa mendidik anak kami ya Tuhan di dalam jalurnya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Kau akan memberikan kekuatan kepada kami sebagai kami orang tua ya Tuhan, untuk menjadi dan pelaku daripada firman-Mu ya Bapak. Dan kami percaya Roh Kudus yang hadir di tempat ini, yang memeteraikan seluruh firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Antoni Surbakti sebagai gembala sidang kami di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan Engkau Allah memberkati hamba-Mu ini. Engkau memberkati pelayanannya, kesehatannya ya Tuhan. Kami percayakan Tuhan kehidupan hamba-Mu ini ke tangan pengasihan-Mu. Kemanapun berangkat, kemanapun dia melangkah, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan pemulihan kesehatan dalam seluruh kehidupannya ya Bapak. Dan kami percaya Engkau akan memberkati Tuhan, membuka tingkat-tingkat di langit buat keluarga hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati penggembalaannya di tempat ini ya Bapak. Dan juga kami berdoa ya Tuhan buat keluarga, istri dan ketiga anaknya kami serahkan semuanya ke tangan
damai sejahtera dalam keluarga ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati keluarga ini hari lepas hari lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tanpa kami berdoa membawa seluruh keluarga besarnya di mana mereka berada saat ini. Kami percaya sukacita surga juga mengalir ya Bapa. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap kami yang hadir di sini ya Tuhan. Kami percaya buat para pekerja di tempat ini. Kami percaya ya Tuhan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami ke tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah ya Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami, pelayanan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami saling bergandengan tangan ya Tuhan untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, baik yang hadir pada saat ini maupun yang berhalangan saat ini ya Bapak. Kami percaya di saat kami mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan-Mu, maka Tuhan akan turun tangan dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Engkau Allah yang memberkati Tuhan, keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati kaum bapak, kaum ibu, anak muda, anak sekolah minggu, bahkan baik sekalipun ya Bapak. Kami percaya keluarga Betani yang ada di tempat ini menjadi keluarga yang sukses di dalam Tuhan. Kami percaya akan Tuhan keluarga jemaat di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Juga kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Kepala sidang senior kami Tuhan, dimanapun hamba-Mu saat ini melayani. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu pelayanannya. Kemanapun hamba-Mu melangkah, kemanapun dia akan melayani, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat sinode yang dia pimpin ya Bapak, lewat gereja-gereja Betani Tuhan yang ada di muka bumi ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku, Bapak yang baik. Kami berdoa saat ini buat bangsa kami ya Bapak. Kami percayakan Tuhan tanah air kami, bangsa kami Indonesia ke tangan pengasihan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir untuk bangsa kami. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap pemimpin kami. Kami percayakan ya Tuhan semuanya ke tangan pengasihan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membangkitkan orang-orang-Mu, orang-orang yang bijak di dalam pemerintahan kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang menjadi kebijakan yang mereka buat, semuanya mendatangkan kebaikan bagi rakyat-Nya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Tanpa kami berdoa ya Tuhan buat Sumatera Utara, kota Medan dan kota-kota yang ada di sekitarnya. Kami percayakan Tuhan pemimpin kota kami ini ke tangan pengasihan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan juga mengalir di kota ini ya Tuhan. Kau memberkati Tuhan pemerintahan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Simpang Pem dan sekitarnya. Kami percaya ya Tuhan di mana tempat ini ibadah ini, gereja ini berada Tuhan. Damai sejahtera juga ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan berpisah satu dari yang lain. Tapi kami sungguh percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu menerima berkat seperti apa yang disampaikan oleh hamba. Mari Bapak Ibu akan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah anugerah damai sejahtera dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan berkuasa dengan Roh Kudus akan menuntun pemimpin menyertai setiap kita mulai siang ini sampai dengan selama-lamanya.